Allahu 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 Allah Allahu 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 Allah Allahu 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 Allah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lahu wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'dahu. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma inna nas'aluka 'ilman nafi'a wa rizqan tayyiba wa 'amalan mutaqabbala. Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana 'abduka wa ana 'ala 'ahdika wa wa'dika mastata'tu. A'udzu bika min syarri ma sana'tu. Abu'u laka bi ni'matika 'alayya wa abu'u bi dhanbi faghfir li fa innahu la yaghfiru adh-dhunuba illa anta ya arhamar rahimin. Amin. Hadirin hadirat, Bapak Ibu jamaah yang dirahmati Allah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala kita diberikan kemudahan untuk melaksanakan amal soleh pagi hari ini. Semoga seluruh amal soleh kita mulai dari awal hingga akhir nanti diridhoi oleh Allah, dibalas oleh Allah dengan balasan yang terbaik. Amin ya rabbal alamin. Hadirin hadirat jamaah yang dirahmati Allah, dalam hidup ini salah satu yang paling membahagiakan adalah berkumpul sama keluarga. Betul tidak? Maka seseorang yang kehilangan salah satu anggota keluarganya, apalagi itu sangat dia cintai, sangat dia sayangi, tentu itu peristiwa yang sangat memukul, yang sangat menyedihkan. Sebagaimana yang dialami oleh saudara kita Bapak Ridwan Kamil. Dalam waktu sekejap anaknya hilang dari pandangan, tenggelam di sungai Are, Swiss. Begitulah Allah kalau ingin mengambil Bapak Ibu. Dalam waktu sekejap langsung hilang dari pandangan kita. Maka hidup ini jangan sampai kita merasa memiliki, ya. Jangan sampai kita merasa memiliki. Ingat-ingat ayat Allah, lillahi ma fis samawati wa ma fil ardh. Milik Allah apa yang ada di langit, dan milik Allah pula apa yang ada di bumi. Maka hamba yang baik itu selalu merasa fakir, selalu merasa tidak punya apa-apa di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Kebahagiaan berkumpul bersama keluarga Bapak Ibu tidak dapat tergantikan dengan kumpul bersama kawan, bersama teman, bersama sahabat. Ini tidak dapat menggantikan. Sehingga wajar jika ada banyak orang yang rela menebus tiket mahal untuk kumpul bersama keluarga. Salah satu korbannya saya, Pak. Nah, jadi saya berapapun harga tiket itu, kalau sudah ada momen kumpul bersama keluarga, saya akan beli. Ya. Perjalanan jauh, capek, melelahkan, meletihkan, semua itu dilakukan oleh banyak orang. Salah satu tujuannya adalah berkumpul sama keluarga. Tapi kita harus ingat Bapak Ibu bahwa
kebersamaan kita dengan keluarga di dunia ini sifatnya tidak abadi, sifatnya sementara Bapak Ibu. Akan ada ajal yang datang memisahkan seseorang dengan keluarganya. Apakah dia yang terlebih dahulu dijemput oleh ajalnya dibandingkan keluarganya, ataukah keluarganya yang terlebih dahulu dijemput oleh ajalnya? Tapi semua ada waktunya masing-masing, semua ada takdirnya masing-masing. Allah berfirman, ma asaba mim musibatin fil ardi wala fi anfusikum illa fi kitab. Tidak ada musibah yang terjadi pada diri kalian dan yang terjadi di muka bumi ini illa fi kitab, kecuali sudah ada catatannya. Jadi musibah yang akan Allah berikan kepada kita, ujian yang Allah akan timpakan kepada kita, itu sudah ada catatannya dan tidak akan luput dari catatan Allah Subhanahu wa taala. Bahkan Nabi bersabda, Allah mencatatnya 50 tahun sebelum Allah menciptakan langit dan bumi. Yakinlah Bapak Ibu, apa yang ditakdirkan oleh Allah dalam hidup kita, walaupun kita tidak ingin, pasti akan terjadi. Tapi apa yang tidak ditakdirkan oleh Allah, walaupun kita sangat amat ingin, sampai kapanpun tidak akan terjadi. Ya, ma asaba min musibatin illa biidnillah. Tidak ada yang terjadi kecuali dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Ada manusia itu dicatat memang banyak dapat musibah. Jadi hidupnya dicatat memang banyak dapat musibah. Ada manusia dicatat oleh Allah 50 tahun sebelum Allah ciptakan langit dan bumi, sedikit musibahnya. Kalau kita merujuk kepada istilah hadis, ada manusia itu dicatat oleh Allah sebagai ahlul afiyah. Ahlul afiyah, orang yang sedikit cobaannya, sedikit ujiannya. Kalau kita pandang dia hidupnya sehat, ekonominya lancar, anak-anaknya baik, ini hadis menyebutnya ahlul afiyah, orang yang sedikit ujiannya. Tapi ada manusia itu dicatat oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai ahlul bala, orang yang sering mendapatkan bala, ujian dari Allah Subhanahu wa taala. Diuji dengan sakit, diuji dengan susahnya ekonomi, diuji dengan anaknya, diuji dengan istrinya, diuji dengan perkara-perkara yang lain. Nah, orang-orang yang sabar dengan ujian Allah Subhanahu wa taala, nanti di akhirat pasti dia akan terima kasih kepada Allah. Dikatakan dalam hadis, ketika ahlul afiyah, orang yang jarang dapat ujian, itu melihat orang ahlul bala di akhirat mendapatkan kemuliaan, mendapatkan kehormatan, mendapatkan derajat yang tinggi. Ahlul afiyah itu berkata kepada Allah, ya Allah, jika seperti ini balasan yang kau berikan kepada ahlul bala yang sabar, ya Allah, kembalikan kami hidup ke dunia, lalu uji kami dengan berbagai macam ujian, agar kami mendapatkan kemuliaan sebagaimana mereka. Nah, maka siapapun di antara panjenengan yang saat ini diuji dengan kehilangan, diuji dengan berbagai macam musibah, sabarlah. Nanti panjenengan akan mengetahui betapa besar kemuliaan yang Allah berikan kepada orang yang diuji dan sabar dengan ujian. Jadi intinya Bapak Ibu, semua itu ada takdirnya masing-masing. Apakah kita yang lebih dulu mendahului keluarga kita, ataukah keluarga kita yang lebih dahulu mendahului kita untuk menjemput ajalnya? Tapi kita sebagai orang beriman tentu amat sangat ingin kebersamaan kita di dunia ini dapat terbangun kembali, kebersamaan kita bersama keluarga itu di surga Allah Subhanahu wa taala. Maka pagi hari ini tema kita masuk surga bersama keluarga. Ini cita-cita yang tinggi Bapak Ibu, ya.
Cita-cita yang tinggi ini, masuk surga tidak sendiri tapi bersama keluarga. Nah, semakin tinggi cita-cita kita, pengorbanannya tentu semakin besar. Kalau panjenengan berangkat umroh sendirian, itu biaya paling 25 juta, 30 juta lah sama jajan. Tapi kalau panjenengan ingin membawa keluarga untuk berangkat umroh, anak dibawa, istri dibawa, tentu biayanya lebih besar. Nah, sama kalau panjenengan ingin membawa keluarga panjenengan menuju ke surga Allah Subhanahu wa taala, tentu pengorbanannya harus lebih besar. Ya, perjuangannya harus lebih tinggi. Apa yang harus kita lakukan supaya kita masuk surga bersama keluarga? Yang pertama adalah, ini yang paling inti Bapak Ibu, jangan sampai kita luput dari ini. Yang pertama, menjaga iman keluarga kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Jangan sampai kita sibuk menjaga kesehatan anak, menjaga ekonomi anak, menjaga kesuksesan anak, menjaga pendidikan anak dari urusan dunianya, tapi kita lupa, lalai menjaga iman mereka kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebab iman inilah yang mempertemukan seseorang dengan keluarganya nanti di akhirat. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Walladzina amanu wattaba'athum dzurriyyatuhum biimanin alhaqna bihim dzurriyyatahum." Orang-orang beriman itu dan iman mereka diikuti oleh dzurriyyah mereka. Dzurriyyah itu ke bawah. Kalau aba ke atas, ya. Dzurriyyah ke bawah. Anak. Selepas anak apa? Cucu. Selepas cucu, cicit dulu. Oh, kalau buyut ke atas, ke bawah, anak, cucu, cicit, apa lagi? Canggah, terus wareng, terus yang keenam, anaknya wareng, cucunya wareng. Ya. Kata Allah, orang beriman dan imannya diikuti oleh dzurriyyah mereka, maka Allah akan pertemukan mereka nanti di akhirat, dan Allah akan kumpulkan mereka di surga. Tapi bila ada anggota keluarga yang tidak beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, maka mereka tidak akan dikumpulkan bersama keluarganya di surga Allah Subhanahu wa taala. Jangankan dikumpulkan, dipertemukan tidak. Sebab kelompok orang beriman dan orang yang tidak beriman itu berbeda nanti di akhirat. Walaupun di dunia memang suka sama-sama berkumpul, ya, suka bersama, tapi di akhirat tidak lagi bersama Bapak Ibu. Jika ada anggota keluarga kita yang tidak beriman kepada Allah, bersyukurlah yang punya keluarga lengkap semua iman kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini menjadi modal utama kumpul bersama keluarga di surga Allah Subhanahu wa taala. Kisah Nabi Nuh alaihi salam membuktikan bahwa keluarga yang tidak beriman itu tidak akan berkumpul bersama keluarga yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Nabi Nuh alaihi salam dakwah selama 950 tahun. Dan dakwah beliau selama 950 tahun diikuti oleh umatnya hanya 70 orang. Bayangkan, 950 tahun. Jadi secara pengikut, ya, kalau kita pandang secara pengikut, Nabi Nuh ini termasuk yang kurang sukses dalam berdakwah. Tapi kalau kita bicara istiqomah, maka Nabi Nuh adalah nabi yang sukses dalam berdakwah. 950 tahun pengikutnya hanya 70 orang. Akhirnya Nabi Nuh tidak sabar, maka beliau berdoa kepada Allah, "Ya Allah, binasakan saja mereka itu yang tidak beriman." Kenapa Nabi Nuh minta dibinasakan? Karena kalau tidak dibinasakan, mereka akan punya anak keturunan, punya cucu yang mewariskan kekufuran mereka. Ini harus dibinasakan, kata Nabi Nuh. Maka Allah Subhanahu wa taala memerintahkan Nabi Nuh alaihi salam untuk buat kapal. Buat kapal Bapak Ibu
Ini sesuatu yang janggal bagi umatnya, sebab Nabi Nuh saat itu tinggal di perbukitan. Tinggal di perbukitan jauh dari laut dan jarang sekali turun hujan. Tapi karena perintah Allah, mau apa? Ya, mau apa lagi kalau karena ini perintah Allah dilakukan oleh Nabi Nuh alaihissalam. Sehingga kaumnya saat itu mengatakan Nabi Nuh sebagai orang gila, majnun, kamu gila. Dan yang mengatakan gila itu bukan 1-2 orang, banyak yang mengatakan gila. Apa ndak stres kalau begitu? Ya, kalau mengatakan gila itu hanya 1 orang, 2 orang, 3 orang, gampang menghadapinya. Tapi ini yang mengatakan gila, hampir 1 kaum itu mengatakan gila. Kamu gila, kamu gila, kamu gila. Nah, cobalah Pak Agus dikatakan gila oleh 1 orang, 2 orang, mudah tidak menghadapinya? Mudah. Tapi kalau mengatakan gila kepada Pak Agus ini 1 komplek, ketemu orang gila jenengan Pak, terus ketemu orang lagi gila. Nah, ujung-ujungnya tanya kepada istrinya, mah, apa benar saya gila? Kata mamanya, iya. Nah, jadi istri Nabi Nuh alaihissalam ini juga termasuk yang ingkar kepada Nabi Nuh alaihissalam. Nah, sehingga saat itu ketika terjadi banjir bandang, ya, istrinya termasuk juga anaknya yang tidak beriman kepada Allah ikut tenggelam. Setelah selesai banjir itu, Nabi Nuh berdoa kepada Allah. Wa nada Nuhur rabbahu faqala rabbi inna bani min ahli. Nuh berdoa kepada Tuhannya, Rabbi, Tuhanku, ibni min ahli, anakku ya Allah, anakku ya Allah, itu keluargaku ya Allah. Nabi Nuh tidak berkata ya Allah selamatkan anakku ya Allah, muliakan dia ya Allah, tidak, ya. Nabi Nuh tahu bahwa anaknya tidak akan selamat karena anaknya tidak beriman kepada Allah. Nabi Nuh hanya berkata ya Allah, anakku ya Allah, dia keluargaku ya Allah. Kemudian Nabi Nuh alaihissalam setelah berdoa demikian dijawab oleh Allah. Qala ya Nuh innahu laysa min ahlik innahu amalun ghairu salih. Wahai Nuh, sesungguhnya dia, anakmu Kan'an itu, laysa min ahlik, bukan lagi keluargamu. Innahu amalun ghairu salih, karena dia punya amal yang tidak soleh, punya amal yang tidak baik, dia ingkar kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Nah, ini dalil Bapak Ibu yang sangat tegas, jelas, bahwa jika ada anggota keluarga yang tidak beriman, Allah tidak akan pertemukan di akhirat, dan Allah tidak akan kumpulkan mereka menjadi satu surga nanti di akhirat. Maka syarat pertama supaya kita kumpul bersama keluarga di akhirat, kita memastikan bahwa keluarga kita semuanya beriman kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Kemudian yang kedua yang harus kita lakukan adalah menjaga kesolehan keluarga. Menjaga kesolehan keluarga. Allah berfirman, Jannatu Adn, di Quran surah Ar-Ra'd. Ar-Ra'd ayat yang ke-23. Yang tadi di At-Tur ayat 21, ya. Sedangkan menjaga kesolehan keluarga ini di Quran surah Ar-Ra'd ayat 23. Allah berfirman, Jannatu Adn, surga Aden itu, yadkhulunaha, dimasuki oleh mereka yang bertakwa kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Wa man salaha, dan orang yang soleh, min abaihim, dari bapak kakek moyang mereka. Aba itu ke atas, kalau dzurriyyah ke bawah. Aba ke atas, bapak, setelah bapak kakek, setelah kakek buyut. Nah, di atasnya buyut. Sudahlah itu, bapaknya buyut, mbahnya buyut, terus sampai kalau diurut Bapak Ibu, diurut itu ketemunya Nabi Nuh.
dan Nabi Adam alaihissalam. Karena semua umat yang bersama Nabi Nuh di atas kapal itu tidak memiliki keturunan, mati dalam keadaan tidak memiliki keturunan kecuali anaknya Nabi Nuh alaihissalam. Sehingga kalau kita ini keturunannya diurut ya, diurut ke atas itu ketemu bin Nuh. Nah, bin Nabi Nuh. Yang paling pasti itu kita keturunan dua nabi, itu paling pasti itu Nabi Nuh dan Nabi Adam ya. Bapak kakek moyang mereka ya yang soleh, Allah ikutkan masuk surga Aden bersama anaknya yang soleh. Wa azwajihim, dan istri-istri mereka. Kalau dia punya satu istri yang solihah, masuk surga bersama suaminya yang soleh. Punya dua istri yang solihah, masuk surga bersama suaminya yang soleh. 3 istri, 4 istri, 5, 6, 12 atau bahkan 99 seperti Nabi Sulaiman, semuanya solihah, masuk surga bersama suaminya. Masuk surga. Ini janji Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan dalam ayat ini Bapak Ibu, ketika Allah nyebut istri, itu Allah sebut dengan bentuk jamak, wa azwajihim, dan istri-istri mereka. Bukan istri mereka, tapi istri-istri mereka. Nah, artinya apa? Bahwa biasa di Arab itu orang soleh punya istri lebih dari satu itu biasa. Bahkan orang soleh kalau punya istri satu itu eman. Orang soleh itu eman kalau punya istri satu. Harusnya 2, 3, 4 supaya banyak keturunan yang melanjutkan kesolehannya. Ustaz kok satu, saya belum soleh. Belum soleh ya. Bapak-bapak yang sudah merasa soleh bolehlah nambah lagi satu ya. Wa zurriyatihim, dan anak keturunan mereka. Jadi bapak mereka, istri mereka, anak keturunan mereka yang soleh akan masuk bersama mereka, dikumpulkan oleh Allah dalam satu surga. Bahkan Imam Ibnu Katsir ketika beliau menafsirkan ayat ini, anaknya yang tidak soleh ya, maksudnya yang kesolehannya rendah, itu akan dikumpulkan bersama orang tuanya yang kesolehannya tinggi. Kan kesolehan keluarga ini kan beda-beda ya, tingkatannya beda-beda. Ada yang hanya sholat 5 waktu, puasa Ramadan, hanya zakat, kemudian haji sudah. Tapi kalau ngaji tidak, sholat tahajud tidak, sedekah juga tidak. Nah, kemudian orang tuanya rajin ngaji, rajin sholat tahajud, rajin sedekah. Maka kata Imam Ibnu Katsir, anak yang kesolehannya itu rendah akan dikumpulkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala bersama orang tuanya yang kesolehannya tinggi, karena Allah ingin mereka berkumpul dalam satu surga. Jadi syarat yang kedua supaya kita masuk surga bersama keluarga adalah menjaga kesolehan keluarga. Bagaimana caranya? Pertama, ini yang paling inti ya, menjaga kesolehan keluarga, menjaga sholat mereka. Kita pastikan anak, istri, keluarga kita semua telah melaksanakan ibadah sholat ya. Memastikan anak, istri, dan keluarga panjenengan semua dipastikan sudah melaksanakan ibadah sholat. Maka pertanyaan yang baik Bapak Ibu, apabila panjenengan pulang ke rumah kemudian ketemu dengan anak, istri, itu pertanyaan yang pertama harus kita sampaikan kepada mereka bukan nak udah makan, bukan, tapi udah sholat belum? Sholat. Istrinya juga udah sholat belum? Sholat. Halangan Pak. Nah, tapi kan sebagian besar dari kita ini kalau datang ke rumah tanya, nah udah mandi, nah udah makan. Nah, harusnya pertanyaan pertama, nah udah sholat isya, nah sudah sholat subuh, nah sudah sholat zuhur, sholat asar. Memastikan bahwa anggota keluarga kita itu melaksanakan ibadah sholat, karena Allah berfirman, wa'mur ahlaka bis shalah,
Perintahkanlah keluargamu untuk melaksanakan sholat. Kalau puasa, Nabi memerintahkan manusia untuk puasa itu apabila sudah mukallaf. Tapi urusan sholat, anak usia 7 tahun itu sudah harus diperintahkan sholat. Umur 10 tahun tidak sholat, pukul, kata Nabi. Jadi pendidikan Nabi dalam masalah sholat ini sangat tegas kepada umatnya. Oleh karena itu, menjaga kesolehan keluarga Bapak Ibu, pertama jaga sholat mereka. Jangan sampai ada di antara keluarga kita yang tidak sholat. Ustadz, kami ini sudah berusaha mengajak anak untuk sholat, mengajak istri untuk sholat, tapi mereka tidak mau sholat, itu gimana Ustadz? Sudahlah, kalau panjenengan sudah mengajak, sudah dakwah kepada mereka. Nah, yang terakhir, banyak doa. Baca doa yang diajarkan oleh Nabi Ibrahim. Apa doanya? Rabbi ja'alni muqimas salati wa min dzurriyyati Rabbana wa taqabbal du'a. Rabbi, Tuhanku, ij'alni, jadikan aku, muqimas shalah, orang yang mendirikan salat, wa min dzurriyyati, dan juga keturunanku ya Allah, jadikan mereka orang yang mendirikan sholat. Baca doa ini, ya. Ini bukan hanya minta untuk anak panjenengan, tapi untuk cucu, cicit, semua keturunan panjenengan. Panjenengan minta kepada Allah mereka digolongkan sebagai orang yang mendirikan sholat. Oke lah, anak panjenengan sekarang sholat, tapi belum tentu cucu, cicit panjenengan melakukan apa yang dilakukan oleh anak panjenengan sekarang. Maka banyak berdoa. Rabbi ja'alni muqimas salati wa min dzurriyyati Rabbana wa taqabbal du'a. Kemudian yang kedua, menjaga kesolehan keluarga itu mengajak keluarga untuk melakukan amal soleh. Nah, mengajak keluarga untuk melakukan amal soleh. Kalau bisa buat program di rumah Bapak Ibu. Program apa? Program bareng melakukan amal soleh. Kita ini kan banyak bareng bersama keluarga itu rata-rata dalam urusan dunia. Makan bareng, nonton TV bareng, rekreasi bareng. Nah, buat acara amal soleh bareng keluarga. Apa itu contohnya? Ngaji bareng, ngaji Quran bareng, ba'da maghrib atau ba'da subuh, ngaji bareng. Apalagi suaminya bisa baca Quran, suaminya baca, anak istrinya mengikuti. Itu nikmat jemaah rahimakumullah, indah, ya, indah. Dan itulah salah satu cara supaya kita dapat berkumpul bersama keluarga di surga Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang ketiga yang harus kita lakukan bila kita ingin satu surga dengan keluarga kita nanti di akhirat, menjaga diri dan keluarga dari api neraka. Allah berfirman, ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nara. Wahai orang-orang beriman, jagalah diri kalian dan keluarga kalian. Jadi prioritas utama bukan orang lain, tapi keluarga. Diri kita dulu, yang kedua siapa? Keluarga. Jangan sampai kita sibuk membenahi orang, tapi kita lupa membenahi keluarga kita sendiri. Ya, jagalah diri kalian dan keluarga kalian dari apa? Bukan dari kemiskinan, naro, dari api neraka. Maka menjaga kesolehan mereka tidak cukup, tapi juga harus menjaga mereka dari berbagai macam kemungkaran, kemaksiatan yang dapat menyeret mereka kepada api neraka Allah Subhanahu wa taala. Bila ada kemungkaran, kemaksiatan, keburukan yang terjadi dalam keluarga, maka kita harus menegurnya, kita harus mencegahnya. Apalagi kita sebagai kepala keluarga harus mencegahnya. Ada beberapa keburukan atau kemungkaran yang sering terjadi dalam keluarga. Yang pertama adalah memutuskan silaturrahim. Ini sering terjadi dalam keluarga.
Ada banyak orang baik kepada temannya tapi tidak baik kepada saudaranya. Ada orang peduli kepada sahabatnya tapi tidak peduli kepada keluarganya, memutuskan silaturahim. Bila ada anggota keluarga yang memutuskan silaturahim, jangankan dikumpulkan dalam surga, sekedar masuk surga diharamkan oleh Allah. Karena Nabi bersabda, la yadkhulul jannah al-qati', tidak akan masuk surga al-qati', orang yang memutuskan silaturahim, tidak akan masuk surga yang memutuskan silaturahim. Maka pastikan semua keluarga kita, Bapak Ibu, mereka akur, mereka selalu menyambung silaturahim. Alhamdulillah Indonesia ini punya tradisi yang baik di bulan Syawal, mengumpulkan keluarga besar dalam acara apa? Halal bihalal. Ini kita sudah halal bihalal belum? Sudah. Halal bihalal. Halal bihalal itu saling meminta maaf dan saling memaafkan. Nah, maafkan semua kesalahan orang kepada kita. Dimaafkan nggih? Semua orang yang punya salah kepada panjenengan dimaafkan? Diikhlaskan? Nah, sekarang ikuti saya. Ya Allah. Yang kompak. Ya Allah. Siapapun yang pernah bersalah kepada hamba, menyakiti hati hamba, menzalimi hidup hamba, ya Allah, mulai detik ini saksikanlah bahwa aku telah memaafkannya dan aku telah mengikhlaskannya. Ya Allah, siapapun yang pernah berhutang kepada hamba, berapapun hutangnya, ya Allah, mulai detik ini, kok agak hilang suaranya, Pak. Apa banyak yang punya hutang ke jenengan? Belum selesai doanya ini. Ya Allah, mulai detik ini bukakanlah hatinya untuk bayar, ya Allah. Bukan, ya Allah saya ikhlaskan. Tapi kalau panjenengan ikhlaskan itu luar biasa, Bapak Ibu. Pahalanya besar di akhirat nanti. Panjenengan mengikhlas. Apalagi orang itu susah bayar. Bukan dia tidak mau bayar, tapi memang susah ekonomi dia mau bayar hutang kepada panjenengan. Lalu panjenengan ikhlaskan, panjenengan akan dapat kemuliaan. Ya. Jadi salah satu kemungkaran yang terjadi dalam keluarga itu adalah memutuskan silaturahim. Jika kemungkaran ini terjadi, dicegah, perbaiki lagi hubungan silaturahim. Kemudian yang kedua, ini juga yang sering terjadi. Ini masalah aurat, Bapak Ibu. Masalah aurat. Kadang orang itu menganggap bahwa keluarganya sebagai mahram, padahal bukan mahramnya. Akhirnya dia buka jilbab, dadanya kelihatan, bahkan kadang aurat intinya kelihatan. Walaupun keluarga tapi belum tentu mahram, ya, belum tentu mahram. Nah, ini yang seperti ini kemungkaran, harus dicegah. Ya, ada seorang wanita buka jilbab di depan iparnya, ini kan bukan mahramnya, ya. Dan inilah yang merusak kekeluargaan kita nanti di akhirat bila kita meremehkan maksiat yang berupa membuka aurat ini, ya. Yang lebih parah lagi apabila orang tua membiarkan anaknya buka aurat, membiarkan istrinya keluar rumah tidak pakai jilbab, tidak menutup aurat, membiarkan anak perempuannya keluar rumah tidak menutup aurat. Ada yang lebih parah daripada itu, membiarkan anak perempuannya jalan dengan laki-laki yang bukan mahramnya. Kalau panjenengan biarkan mereka, ini berarti panjenengan membiarkan mereka masuk neraka Allah Subhanahu wa taala. Padahal Allah berfirman, "Qu anfusakum wa ahlikum nara." Jaga diri kalian dan keluarga kalian nara, dari api neraka. Nah, maka kemungkaran yang kedua ini harus dicegah. Pastikan bahwa anggota keluarga panjenengan menutup aurat di depan laki-laki
atau di depan wanita yang bukan mahramnya. Tidak membiarkan mereka melakukan kemaksiatan, kemungkaran yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, maka ketiga yang harus kita lakukan bila kita ingin satu surga dengan keluarga adalah menjaga diri dan keluarga dari api neraka. Sampaikan kepada anak yang tidak mau menutup aurat, "Nak, Bapak ingin kita bersama-sama di surga Allah SWT, maka tutuplah auratmu, nak. Pakailah jilbab. Jangan keluar dengan laki-laki yang bukan mahram. Ayah takut kita tidak lagi bersama di surga Allah Subhanahu wa taala." Bila tiga hal ini kita lakukan Bapak Ibu, yang pertama apa tadi? Menjaga iman keluarga kepada Allah. Yang kedua, menjaga kesolehan. Yang ketiga, menjaga keluarga dari api neraka Allah Subhanahu wa taala. Maka insya Allah kebersamaan kita dengan keluarga itu akan terbangun lagi di surga Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Sudah jam 5:30. Ini teman-teman ada yang punya acara. Sampun nggih? Ada pertanyaan? Masih ada pertanyaan. Sabar, yang punya acara sabar ya. Ada yang sudah pulang. Silakan, satu aja. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini cerita Nabi Nuh tadi kan dalam keluarganya kan Nabi itu kan maksudnya kan halim, istrinya kan ingkar. Dalam mereka otomatis kan Nabi Roda, Nabi Nuh otomatis istrinya kan ke neraka. Apakah mereka di dalam surga kan apakah keingat istrinya? Oh itu gimana silakan. Dengan begitu mereka akan enggak merasa sedih, merasa gimana? Mereka pisah itu di dalam. Baik. Yang punya acara boleh keluar duluan. Yang mau rekreasi, karena teman-teman yang dari Darus Sholihin ini ada agenda rekreasi ke Magetan. Boleh. Ya. Dan informasi untuk pagi ini tidak disediakan makan ya. Jadi jangan berharap. Alhamdulillah, nanti disediakan makan di rumah masing-masing. Tenang. Ya. Baik. Tetap anggota keluarga yang tidak beriman kepada Allah tidak dapat kita selamatkan di akhirat, tidak dapat. Kalaulah mereka beriman kepada Allah, maka paling tidak ada iman itu yang menyelamatkan dia, kemudian nantinya memasukkan dia ke surga Allah. Karena Nabi bersabda, "Man qala la ilaha illallah dakhalal jannah." Siapa yang mengesahkan Allah masuk surga. Walaupun dia banyak dosa, tapi ujung-ujungnya nanti setelah disiksa akan dimasukkan ke surga Allah Subhanahu wa taala. Apakah suaminya sedih? Apakah suaminya sedih ketika anaknya disiksa dalam neraka karena mereka tidak beriman kepada Allah? Tentu tidak. Kalau di dunia tentu sedih. Panjenengan lihat anak dipukul orang sedih tidak? Sedih. Tapi di akhirat kesedihan itu tidak ada lagi. Karena di surga itu Allah berfirman, la khaufun alaihim wa la hum yahzanun. Tidak takut dan tidak sedih. Karena kenikmatan Allah menutupi kita dari kesedihan itu. Ya. Wallahu ta'ala a'lam bissawab. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.